Baik, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Gloria Panjaitan dengan NIM 11S23030, dan di sini saya akan membuat video tentang penjelasan praktikum yang telah saya lakukan dari mata kuliah PPMPL dengan topik Black Box Testing. Baik, jadi langsung saja saya akan jelaskan eh, tugas yang pertama dan tugas yang kedua. Jadi pada tugas yang pertama ini kita disuruh untuk mempraktikkan membuat suatu program yang akan menggenerate sebuah test case. Nah, jadi nanti akan memunculkan atau menghasilkan 10 test case yang random atau acak dengan rentang dari 0 sampai 20. Nah, untuk tugas yang kedua ini mirip dengan tugas yang pertama, tetapi di sini kita akan menggunakan frekuensi. Jadi seperti nilai dari satu di sini memiliki frekuensi 10. Kemudian nilai X sama dengan 2 di sini memiliki frekuensi 5. Kemudian untuk nilai 3 memiliki frekuensi 1. Nah, begitu sih sampai seterusnya hingga nilai yang ke-20 di sini memiliki frekuensi 5. Nah, dari sini kita akan membuat program juga, dan nantinya program ini akan mengenerate sebuah uh, memunculkan atau menghasilkan test case, di mana test case ini nantinya akan digunakan sebagai inputan bagi suatu program untuk menguji program tersebut. Namun sebelum kita melakukan praktikumnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu black box. Oke, jadi black box testing adalah metode pengujian yang berfokus pada input atau output program tanpa kita peduli bagaimana logika di dalamnya bekerja. Jadi bisa kita katakan kita hanya fokus pada input dan outputnya tanpa kita tahu kodenya itu seperti apa di dalamnya. Seperti itu kira-kira. Dan dalam black box itu ada yang namanya random testing. Nah, jadi random testing ini adalah salah satu cara atau teknik dalam black box, di mana bahwa random testing ini memiliki dua metode, yaitu yang uniform distribution dan juga eh, satu lagi operational distribution. Oke. Nah, uniform distribution ini eh, dia nanti akan menghasilkan test case secara random, sedangkan operational distribution akan menghasilkan test case secara random juga, secara acak, tetapi dia akan mempertimbangkan peluang yang dihasilkan dari frekuensi tadi. Jadi langsung saja kita akan lanjut ke programnya. Baik, jadi di sini saya memilih bahasa Python dalam program saya untuk menghasilkan atau mengenerate test case pada tugas tadi. Oke, jadi di sini saya akan jelaskan, di sini ada import random sebagai untuk menghasilkan inputan yang random nanti dalam program kita ini. Kemudian di sini ada fungsi uniform distribution. Ini fungsi untuk menghasilkan test case secara random dari rentang 0 hingga ke hingga dari 0 hingga ke 20. Namun yang akan dipilih adalah 10. Ya, 10 test case. Jadi misalnya nanti 3, 4, 5, 19 seperti itu sampai ada 10 nilai sebagai test case-nya itu. Kemudian di sini ada fungsi untuk operational distribution. Nah, di sini ada frag table di sini. Jadi ini adalah fungsi untuk menyimpan nilai dan juga frekuensinya. Nah, seperti yang kita tahu tadi bahwa operational distribution itu
dia memiliki frekuensi ya. Jadi dalam fact table ini kita akan menyimpannya, misalnya seperti di sini 1,210 artinya nilai 1 itu memiliki 10 frekuensi, nilai 2 itu memiliki 5 frekuensi, nilai 3 itu memiliki 1 frekuensi. Nah, frekuensi ini nanti yang akan dipertimbangkan dalam eh, pemunculan atau pengeneratan test case. Oke, jadi di sini ada population for value rank in table dot item. Nah, ini nanti akan memasukkan eh, data-data tadi kepada sebuah list. Nah, kemudian dari list ini nanti akan kita panggil dia. Untuk memanggilnya kita pakai eh, kode yang ini test case sama dengan random dot choice population. Oke. Untuk yang fungsi utamanya saya buat di sini def main. Nah, nanti dia akan memprint seperti ini generator test case dan juga memprint ada di sini dua pilihan yaitu uniform distribution dan operational distribution. Kemudian nanti dia akan memilih. Nah, di sini ada pengkondisian. Jika nanti dia memilih satu, maka hasilnya akan memanggil fungsi tadi yang uniform distribution. Jika dia memilih dua, maka dia akan memanggil fungsi operational distribution. Dan di sini nanti dia akan menampilkan hasilnya, result. Kemudian jika kita memasukkan input yang bukan satu atau dua, misalnya kita memilih tiga atau memilih abjad A, B atau yang lain, nanti akan keluar eh, seperti notifikasi bahwa pilihan tidak valid seperti itu. Baik, langsung saja kita jalankan. Untuk menjalankannya kita buat Python test case dot seperti ini. Baik, jadi dalam output ini kita disuruh untuk memilih ya, ya satu uniform distribution dan yang kedua itu operational distribution. Coba kita yang pertama kita pilih satu, maka akan muncul 10 test case yang acak ya. Nah, nanti 10 test case inilah yang akan kita gunakan untuk menguji suatu program. Coba kita pilih yang nomor 2. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa ada sedikit perbedaan dari uniform distribution dan operational distribution. Di mana pada operational distribution ini kita tahu bahwa tadi nilai satu memiliki frekuensi yang paling banyak yaitu sebanyak 10. Nah, di sini eh, dalam test case yang dihasilkan nilai satu memiliki frekuensi yang paling banyak yaitu ada 3 di sini dan ini sebenarnya random, ini sebenarnya acak, bisa juga dia 3, bisa dia 4, bisa juga dia 5 atau bahkan mungkin bisa dia satu, tetapi secara logika, secara peluangnya frekuensi dia lebih besar maka peluang dia untuk dimasukkan ke dalam sebuah test case dia akan lebih besar juga walaupun secara harfiah memang pemilihannya secara acak. Baik, jadi saya akan kembali untuk menjelaskan tentang perbedaannya untuk menyimpulkan praktikum ini. Oke, jadi uniform distribution, nah semua angka dari 0 sampai 20 itu memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Ya, memiliki peluang yang sama untuk dipilih dan metode ini dianggap adil dan memastikan semua nilai domain bisa diuji. Sedangkan operational distribution, peluang pemilihan angka menyesuaikan frekuensi penggunaannya. Frekuensi yang terbanyak memiliki peluang lebih besar muncul sebagai test case, walaupun sebenarnya random. Nah, ini penjelasannya sangat tepat seperti yang saya jelaskan tadi.
Metode ini lebih realistis karena meniru perilaku penggunaan program dalam situasi nyata. Kedua, metode ini berguna untuk menghasilkan test case otomatis sehingga proses pengujian program menjadi lebih sistematis, cepat, dan dapat menemukan potensi bug yang lebih efektif. Baik, sekianlah praktikum yang saya lakukan. Jika ada kesalahan atau kekurangan pahaman saya dalam melakukan praktikum ini, mohon dimaklumi. Saya Gloria Panjaitan, sekian dan terima kasih.